Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tapi terkadang kenyataan tidak semudah ucapan. Kadang banyak doa yang tidak terkabul. Oke Mbak, saya memahaminya ya. Sampai paham. Jadi kemarin aku itu buat video doa tentang dimudahkan urusan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Tapi ada tanggapan menarik ini. Kadang-kadang cuma sekadar perkataan, kenyataan belum tentu seperti itu, bahkan gak terkabulkan sama sekali. Nah teman-teman semuanya, Allah itu mengabulkan doa kita dalam 3 bentuk loh. Yang pertama, Allah kabulkan langsung, dimudahkan urusannya. Yang kedua, di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Allah persulitkan urusan itu, bisa jadi karena urusan itu tidak cocok buat kita. Dan yang ketiga, Allah akan ganti nanti doa kita di yaumil akhir. Ingat ya, pembuat keputusan yang paling bijaksana adalah Allah. Bukan kita yang paling ngerti tentang keputusan hidup yang paling benar, tapi adalah Allah. Maka jika ada urusan kita sulit, berbaik sangka sama Allah. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala sengaja tidak mengabulkan itu. Mungkin kalau urusan kita mudah kita akan sombong, atau mungkin dengan urusan kita mudah kita jadi tidak berjuang lagi. So percaya saja sama Allah, doa aja dulu ya. Nah yang repot itu adalah doa tidak, usaha tidak. Usaha iya, berdoa tidak, ujung-ujungnya istidroj. Jadi kedua-duanya dimaksimalkan ya. Jangan lupa berbaik sangka kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan terlalu sering curhat, karena saya khawatir curhat itu akan menjadi ghibah. Kalau kita dizolimin orang, atau digibahin orang, atau dihianatin orang, tidak semua harus kita curhatkan kepada orang lain. Contoh, hey, dia teman baikku loh, tapi sekarang kok dia hianat ya, padahal aku udah baik dengan dia. Apapun yang dia susah aku bantu nih, kalau ada apa-apa aku selalu siap nih di depan dia nih, gitu ya. Nah maka pertama kita menjadi ria, menyebutkan kebaikan kita, ujung-ujungnya pahala kita hilang. Dan yang kedua, kita jadi ghibah. Terus temannya bilang, iya ya dia kan memang baik sama kamu, tapi kok gitu ya dia. Nah akhirnya menjadi ghibah. Teman-teman, balasan kebaikan dari kita yang berbuat baik dengan orang itu sudah dibalas oleh Allah, tanpa perlu kita minta dan tanpa dia yang harus membalasnya. Kalau kita dizolimi, digibahin orang, jangan semuanya dicurhatkan kepada orang lain, karena itu curhat akan jadi gibah, kecuali kepada orang-orang yang beriman. Udahlah, kamu ikhlasin aja, maafin aja. Yang penting kan kebaikan kamu udah dibalas oleh Allah. Kalau kayak gitu lawan cerita kita boleh cerita kepadanya. So teman-teman, saya sampaikan, masalah yang paling kecil dalam hidup ini adalah digibahin, dizolimin, difitnahin. Karena kenapa? Itu masalah ibarat penyakit flu yang semua orang pernah menjadi korbannya. Kecilkan masalah itu, ikhlaskan. Lebih baik teman-teman lakukan, fokus dengan aktivitas lain dibanding harus bertukus lumus persoalan ghibah dan fitnah itu. So orang yang benci kita tidak akan percaya klarifikasi kita, dan yang menyukai kita tidak akan peduli dengan itu semuanya. Tenang aja, semua akan baik-baik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Doa agar urusan mudah. Mau masukin anak sekolah, terjebak macet susah, ngurus KTP susah, mau masuk raudhah ngantri susah, mau masuk Hijr Ismail susah. Kalau teman-teman lagi dalam kesusahan, teman-teman bisa spontan menyatakan doa, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Itu adalah doa yang bisa kita gunakan secara spontan ketika kita merasakan kesulitan. Atau misalnya kita lagi kepanasan, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. So bagi teman-teman semuanya, hafal doa ini. Kalau teman-teman tidak mengucapkannya secara spontan dan ingin mengucapkannya sehabis sholat juga bisa kok. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Kalau mau panjangnya, Allahumma yassir umuri wa la tu'assir. Tapi udahlah, Allahumma yassir wa la tu'assir aja cukup kok. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustaz ya, saya udah menyapa tapi dianya nggak mau disapa. Saya harus bagaimana? Oke.
Teman-teman, kemarin aku membuat video, jangan bermusuhan. Jadi, kalau terputus silaturahmi, sapa orang itu. Pertanyaannya gimana kalau seandainya dia tidak mau disapa? Jawabannya adalah urusan dia menjadi urusan Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita udah menyapanya. Perkara dia mau atau tidak, itu urusannya dengan Allah. Itu sama dengan kalau kita meminta maaf. Tugas kita adalah meminta maaf. Dimaafkan atau tidak itu pilihannya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau ada yang nanya, Ustazah, saya nggak disapa. Ya udah, kita aja yang nyapa. Saya udah minta maaf, tapi dia nggak mau memaafkan. Ya udah, yang penting kita udah minta maaf. Saya nggak ditegur, kita menegur. Loh, kok saya terus sih yang disuruh negur dan menyapa? Kan saya nggak salah, bukan karena dia benar. Dia tetap salah. Kita menyapa karena kita satu level lebih ngerti dibanding dia. Ingat, nggak semua orang paham tentang hukum maaf memaafkan. Nggak semua orang takut akan dosa. Kalau kita yang mendengar video ini takut akan dosa, ngerti ilmu, memang harus seperti itu. Ketika orang tidak menyapa, kita menyapa. Orang nggak mau datang ke rumah, kita yang datang. Ditolak kedatangan kita, ya udah. Tidak usah datang nggak apa-apa. Yang penting mencoba menyambung. Oh, saya menyapa dia cuek nggak apa-apa. Yang penting kita udah termasuk golongan orang-orang yang menyambung silah ukhuwah. Oke, nah jadi kenapa sih saya terus yang disuruh nyapa? Karena kita berilmu. Orang yang berilmu memang mesti tahu merubah diri jauh lebih baik dibanding orang lain mengharapkan berubah untuk kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, pelaku dosa itu diingatkan, bukan dihina atau diremehkan. Karena manusia tidak bisa menghakimi manusia lainnya. Setiap hamba Allah yang ada di muka bumi patut kita hargai. So, Allah lah hakim yang paling adil. Tugas kita bukan menghakimi siapapun. Bisa jadi orang yang maksiat sekarang suatu ketika akan menjadi orang yang paling taat. Jangan putus asa atas apapun yang terjadi. Suami yang tidak sholat bisa jadi suatu ketika akan menjadi suami yang paling taat. Dan orang yang beriman pun akan ada masanya, nauzubillah, suatu ketika menjadi orang yang paling maksiat. So, berhenti menghakimi siapapun, karena kita bukan hakim yang paling adil. Gak ada yang tahu tentang masa depan. Hati manusia itu terbolak-balik. Yang udah beriman, pertahankan keimanannya. Yang belum beriman, upgrade keimanannya. Tugas kita menasehati, bukan menghakimi orang lain. Nah, makanya ada beberapa cara supaya mengingatkan orang lain. Pertama, khatibun nas biqadri ukulihim, ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia tidak menerima lalu dia marah, nah jangan mendebatnya karena saat itu dia tidak siap menerima nasihat. Selanjutnya, wala taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah karena Allah lah yang memberi hidayah, bukan kita. So, tetap ada pada porsinya masing-masing. Ingatkan, doakan. Ingatkan, doakan. Anak maksiat, suami maksiat, ingatkan, doakan. Selanjutnya Allah yang mengerjakan untuk memberikan hidayah atau menundanya pada waktu yang Allah tentukan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, apa sih efek kalau kita gibahkan orang lain? Teman-teman, seketika ada orang yang menggibahkan kita dan menyebut nama kita, seketika itu pula dosanya akan bertambah dan kemudian pahalanya akan diberikan kepada kita. Pertanyaannya, gimana kalau dia nggak ada pahala, dia cuma ada dosa? Maka pakai pola yang kedua, dosanya akan bertambah dan dosa kita akan diberikan kepadanya. Terus itu adalah efek di dunia. Apa efek di akhirat? Dalam dalil dikatakan, ayuhibbu ahadakum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumuh. Siapapun yang kita gibahi, nanti di akhirat Allah akan jadikan orang yang kita gibahi itu menjadi sebuah bangkai yang kita makan, maitan fakarihtumuh, dan kita akan disuruh memakan bangkai-bangkai orang yang kita gibahi itu fakarihtumuh, walaupun kita nggak suka dengan bangkai itu. So, dapat disimpulkan, sebanyak apa orang yang kita gibahi, sebanyak itulah bangkai yang kita akan makan di yaumil akhir. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi di tahun 2025 ini saya mengajak kepada kita semua,
berhenti melakukan hal yang tidak terlalu penting, fokus gimana caranya masuk surga, kerjakan bagian kita, biarkan Allah yang mengukurnya. Semoga bermanfaat, saya selalu di sana, semoga betah di kanal ini dan ikuti live aku sekarang. Semoga bermanfaat, teman-teman yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video ini, dan yuk kita live. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, haid lebih dari 15 hari itu namanya istihadah. Jadi kalau teman-teman haid nih 15 hari, nah hari ke-16 teman-teman masih haid nih, teman-teman mandi aja. Ya, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Lalu kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala bagian atas sampai basah bagian bawah, kemudian badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah mandi wajibnya. Setelah itu boleh mandi seperti biasa pakai sabun. Didahului tadi dengan cebok dulu, istinja dulu, atau teman-teman didahului dengan membersihkan kedua sela jari juga boleh. Tapi intinya mandinya seperti tadi. Niatnya sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Lalu kemudian teman-teman boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf. Tetapi orang yang istihadah itu wudhu dengan sholatnya nggak boleh terlalu jauh. Misalnya dia wudhu sekarang, langsung dia sebelum wudhu kan dia cebok bersih-bersih ya. Lalu kemudian dia langsung sholat. Beda dengan orang yang tidak istihadah. Jam 11 dia wudhu, belum habis wudhu, waktu zuhur dia masih bisa untuk sholat zuhur. Tapi orang yang istihadah sholatnya antara wudhu dan sholatnya tidak bisa terlalu jauh ya. Semoga bermanfaat. Ngeluki di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sujud syukur. Pernah dengar ya sujud syukur? Yang belum udah tahu, belum mengamalkan, amalkan yuk. Yang belum tahu, yuk kita dengar. Sujud syukur adalah sujud kalau kita dapat sebuah nikmat nih. Misalnya, hey kamu naik jabatan loh, spontan kita sujud aja langsung. Oke, ini jangan skip videonya, ada penjelasan menarik di akhir. Sujud aja langsung. Apakah harus menghadap kiblat? Tidak. Apakah harus berwudu? Tidak. Apakah harus takbir? Tidak. Itu cuma sunnah saja. Yang penting sujud. Oke. Baca doa sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Satu kali saja, gak apa-apa. Nah, masalahnya kan kalau kita dapat berita baik itu kadang-kadang kita lagi di mobil, lagi nyetir, lagi motoran, lagi masak, sungkan dong untuk sujud. Maka aku punya ide, lakukan sujud syukur setiap habis sholat yuk. Nanti pokoknya setiap habis sholat lah, sunnah dan wajib. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sujud dulu. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Tidak perlu salam lagi, cukup lanjutkan doa dan zikir aja. Atau doa dan zikir dulu baru sujud boleh juga kok. Cuma biasanya suka lupa tuh. Jadi setiap habis salam aja ya sujud syukur supaya nikmat kita bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.